Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja untuk pertemuan kali ini kita akan membahas rumus jumlah dan selisih sudut. Yang pertama yaitu tentang sin alfa ditambah beta, ini sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Begitu pula dengan rumus yang sin alfa dikurang beta, ini sama. Kalau ditambah, rumusnya tambah, tapi kalau kurang, rumusnya dikurang ya. Contoh yang akan kita bahas ada di buku paket halaman 31, 32. Silahkan kalian lihat. Nah, di sini akan Ibu jelaskan kembali cara mencari sin 75 tanpa menggunakan tabel trigonometri, tapi menggunakan rumus yang di atas ya. Nah, 75 derajat ini sama aja sudutnya 45 ditambah 30. Nah, jadi untuk mencari sin 75, ini bisa kita gunakan rumus sin 45 ditambah 30. Ini sama seperti di buku paket ya. Sama dengan sin di sini sudut 45 berarti ditambah 30, berarti kita menggunakan rumus yang di atas. Sin 45 dikali cos 30 ditambah cos 45 dikali sin 30 sama dengan sin 45 itu setengah akar 2. Silahkan dilihat di tabelnya. Cos 30 itu setengah akar 3. Kemudian cos 45 sama dengan sin 45 setengah akar 2, sin 30 itu setengah. Nah, setelah ini kalikan setengah kali setengah itu 1/4, akar 2 kali akar 3 itu akar 6, ditambah setengah kali setengah ini 1/4, akar 2 nya tetap ya. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan, ada yang sama yaitu sama-sama ada 1/4-nya. Nah, kita taruh di depan, kemudian menggunakan kurung, kalikan akar 6 ditambah akar 2. Nah, ini hasilnya sudah selesai ya. Lanjut, kalian buka buku paket halaman 32. Ini contoh yang kita bahas tadi, nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 silahkan ditulis, nomor 3 juga. Begitu juga untuk nomor 5. Kemudian untuk yang nomor 4, ini nanti akan Ibu bahas. Kita gunakan cara soal seperti yang nomor 1 tadi yang sudah kita bahas. Langsung saja untuk soal nomor 4 sudah Ibu tulis kembali soalnya. Hitunglah nilai sin pi ditambah a jika diketahui sin a 12/13 dan a ini merupakan sudut lancip. Nah, cara menyelesaikannya, sin pi ditambah a ini jika menggunakan rumus tadi sama aja dengan sin pi cos a ditambah cos pi dikali sin a. Pi di sini, ini pi ini artinya sama aja dengan 180 derajat ya. Jadi kita bisa ganti dulu 180 derajat pi-nya, kemudian cos A ditambah cos 180 derajat sin A. Kemudian di sini sin A-nya 12/3. Sin A sama dengan 12/13 dengan A adalah sudut lancip. Nah, nanti pembahasan ini ada hubungannya dengan soal yang akan kalian kerjakan. Sin A 12/13 ini bisa dibuat segitiga siku-sikunya. Misalkan seperti ini siku-siku, sudut A-nya di sebelah sini, artinya sin A 12/13 ini sisi miringnya yang 13, kemudian di sisi depannya 12. Nah, kita harus mencari nilai X-nya dulu. X di sini bisa kita cari dengan cara Pitagoras ya. Rumus Pitagoras 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat atau sama dengan 169 dikurang 144 sama dengan 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi di sini nilai X-nya sama dengan
5. Nah, setelah itu kita bisa menentukan nilai cos A. Nah, karena di sini sudut A lancip, ini ada catatan sedikit. Untuk sudut lancip, jika sinnya positif, berarti cosnya juga positif. Nah, tapi untuk lawannya, sudut tumpul, jika sinnya positif, berarti cosnya negatif. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Jika sinnya itu sama aja negatif, berarti cosnya positif. Nah, kita kembali lagi kemari. Untuk cos A. Cos A-nya di sini karena X-nya atau sisi sampingnya 5, berarti di sini 5 per sisi miringnya 13. Nah, setelah ini kita bisa langsung masukkan nilainya di sini. Sin 180 derajat sama dengan 0, kemudian cos A-nya tadi yang kita cari yaitu 5 per 13 ditambah cos 180 derajat itu min 1, sin A-nya 12 per 13 ya. Nah, ini jika dikalikan 0 kali 5 per 13 itu hasilnya 0. Kemudian positif kali min 1 kali 12 per 13 ini sama aja dengan min 12 per 13. Nah, ini hasilnya menjadi min 12 per 13. Ini jika kita kerjakan dengan cara sesuai dengan rumus. Karena untuk rumus langsung sin pi ditambah A, desainnya langsung sama dengan min sin A. Untuk rumus min sin A ini tidak berlaku untuk semua sudut ya, karena di sini sudutnya pi, oke lah bisa langsung min sin A. Tapi kalau seandainya pi-nya bukan 180 derajat atau sudutnya dengan lain, kita tidak bisa langsung menggunakan rumus ini ya. Ini hanya berlaku untuk pi atau sudut 180 derajat. Ya, tapi untuk tugas nanti kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu jelaskan. Kemudian seperti biasa tugas dan latihan Ibu kirimkan melalui WA. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.